Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor emas. Yang pertama ada saham Antam, yang dimana di perdagangan hari ini, hari Jumat, saham Antam ditutup melemah 1,7%, close di harga 3.710 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal, saham Antam hari ini gagal ya menembus area resisten 3.750-nya ya, yang dimana resisten tersebut juga bertepatan dengan EMA 20 ya. Ternyata gagal ditembus. Ada potensi saham Antam dia turun dulu ya ke area supportnya terdekatnya di 3.630 ya. Jadi selama bertahan di atas support 3.630, saham Antam masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya. Jadi kita tes dulu ke area support, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Selama support 3.630-nya ini tidak ditembus, saham Antam masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya. Karena kalau kita lihat di sini MACD juga mulai ada penguatan sebenarnya, jadi masih cukup menarik. Dan kalau kita lihat volume di perdagangan hari ini walaupun candlenya merah di sini tipis aja, jadi masih cukup menarik ya untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Antam ini. Kita coba cek broker summary-nya di perdagangan hari ini. Ya, kalau kita lihat ya broker summary-nya di sini ada distribusi kecil aja ya. Yang masuk ada ZP, XL, KK, SQ, AC ya, BK, TP, AZ, CC, RX. Jadi masih cukup menarik ya untuk saham Antam ya. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya. Ada saham AMMM ya, AMMN ya, yang dimana di perdagangan hari ini AMMN ditutup menguat 1,40%, close di harga 5.000, close di harga 5.425 ya. Kalau kita lihat saham AMMN dia sedang menguji area resistennya ya, yang dimana area resisten ini berdekatan dengan EMA 20 ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang cukup kuat. 2 hari perdagangan dia masih tertahan, sedang menguji area resistennya. Kalau seandainya kuat ya menembus 5.450, saham AEN masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar 5.850 ya resisten terdekatnya. Tapi seandainya kalau dia reject ya, terjadi rejection, ada potensi dia masih bisa turun ya ke 5.125. Tapi kalau kita lihat di sini masih cukup menarik sebenarnya untuk saham AMN. Jadi kalau yang belum punya barang kita bisa pantau ya untuk saham AMN ini. Kalau seandainya besok di perdagangan hari Senin dia dibuka merah-merah dikit ya, kita bisa tunggu dulu aja di area support 5.125 ya. Untuk saham AMN kita coba cek. MACD juga masih cukup menarik, volume memang kalau kita lihat ya agak turun dikit ya di beberapa hari perdagangan. Jadi ada potensi dia memang setpiece dulu ataupun retest ya. Jadi ada potensi memang area terjadi juga ya. Tapi disclaimer ya, analisa kembali dia langsung naik juga bisa. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kalau saya sendiri enggak masuk ke saham AMMN ini. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Arci, yang dimana di perdagangan hari ini saham Arci ditutup menguat 2,63%, close di harga 1.560 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham Arci di sini kalau kita lihat dia naik gap up ya, dia ninggalin gap di area 1.450 sampai 1.515 ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang resistennya di area 1.600 ya. Jadi kalau seandainya dia naik menembus area 1.600 akan cukup menarik ya, ada potensi dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten berikutnya
kita tandai aja resistnya 1715 ya. Kalau seandainya dia gagal menembus area 1600, berpotensi dia, retest dulu ya ke area, gap ya, karena di sini gap yang cukup lumayan lebar ya, perlu ditutup sebenarnya untuk saham, Arci ini. Jadi potensi, reject di area 1600, turun untuk gap sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya. Tapi disclaimer ya, analisa kembali kita bisa pantau besok di area resisten. Kalau terjadi rejection di area resisten 1600, ada potensi dia, turun dulu ya ke area gap sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham emas, yang dimana di perdagangan hari ini saham emas ditutup melemah ya, ditutup menguat, sorry, 0,31%, cuman candlenya merah, close di harga 8.125 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal, saham emas untuk saat ini masih bergerak konsolidasi ya di area support. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya di saham emas, mending kita, tunggu konfirmasinya dulu aja. Seandainya dia kuat menembus area resisten terdekatnya di 1008, kita bisa tandai di area 8.525 ya. Kita bisa buy on breakout sebenarnya untuk saham, eee, emas ini. Jadi untuk saat ini masih belum cukup menarik, kita tunggu dulu aja ya. Kalau dia kuat break menembus area 8.525, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham, emas ini. Jadi untuk saat ini masih belum cukup menarik, kita tunggu dulu aja sama emas. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham MDKA ya, yang dimana di perdagangan hari ini MDKA ditutup melemah 0,31%, close di harga 3.220 ya. Kalau kita lihat secara teknikal, saham MDKA juga masih belum cukup menarik, karena dimana kalau kita lihat di sini MDKA dia belum mampu ya menembus area 3.330-nya. Jadi untuk saat ini mending kita tunggu dulu aja ya, kita tunggu konfirmasinya. Kalau seandainya break menembus area 3.330 dengan volume yang cukup lumayan tinggi, kita bisa ambil posisi ya. Untuk resisten berikutnya kita bisa tandai di area 3.150 sampai 3.620-nya ya, karena kalau kita lihat memang dia masih bergerak, bullish ya secara jangka menengahnya, dia masih bergerak bullish di sini, secara jangka panjang juga masih bullish juga ya. Jadi memang masih cukup menarik untuk saham MDKA, tapi kita tunggu konfirmasinya ya. Takutnya dia bergerak di sini, reject di area resisten, ternyata dia jebol trendline-nya ya, ada potensi ke area support kuatnya di 1000, sorry, di area 3010 ya. Jadi kita tunggu dulu aja, kita tunggu dia breakout untuk saham MDKA. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PSAP ya, yang dimana di perdagangan hari ini PSAP ditutup melemah ya, candlenya merah di harga yang sama, di harga 3.110 ya. Kalau kita lihat secara teknikal, saham PSAP juga dia masih tertahan ya, menguji area garis trendline-nya di sini yang sempat beberapa kali disentuh. Kalau kita lihat ya, 1, 2, 3 ya, 4 ya, dia reject terus ya di area garis trendline. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk di saham PSAP, kita tunggu konfirmasinya untuk saham PSAP ini. Kalau dia, kuat menembus area garis trendline, break menembus area garis trendline dengan volume yang cukup menarik, kita nanti bisa ambil posisi. Tapi untuk saat ini masih belum cukup menarik ya untuk saham PSAP. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya Investor Ngapak, salam cuan.